Saya sih sudah memprediksi sejak awal isu ibu kota baru akan menjadi salah satu yang paling seksi menjelang pemilu 2024. Inilah salah satu legasi penting yang ditinggalkan Jokowi yang akan mengubah wajah Indonesia ke depan. Justru karena perpindahan ibu kota ini merupakan langkah besar, para penentang dan kaum oposisi akan menjadikan isu perpindahan ibu kota ini sebagai target serangan. Kita lihat aja sekarang, PKS ngotot nggak setuju dengan langkah besar ini. Di DPR mereka keras menolak undang-undang tentang ibu kota baru yang sedang dibahas. Mulai dari menolak seluruh proses perpindahannya, sampai dengan menolak nama Nusantara yang diusulkan sebagai nama ibu kota baru. Kalau nanti ini selesai, maka orang nanya, ibu kota Indonesia apa? Nusantara. Mungkin ya, ini kalau mungkin loh. Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Saya nggak tahu. Sebetulnya wajar kalau PKS menolak ibu kota baru, karena Indonesia ini kan hanya menganut sistem satu ibu kota. Jadi kalau ibu kota pindah, artinya Jakarta nggak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia. Mungkin di mata PKS kan Indonesia bisa punya 2 ibu kota, 3 ibu kota, atau maksimal 4 ibu kota. Masa iya negara nggak mau berpoligami kayak gitu, punya ibu kota banyak? Bukan itu sih alasan yang diajukan PKS. Tetapi mereka memang menentang apa saja yang dikerjakan atau diputuskan oleh Presiden Jokowi. Mereka lebih suka membangun sumur resapan ketimbang memindahkan ibu kota yang dampak ekonominya akan jauh lebih besar. Sebetulnya, kalau hanya perpindahan secara fisik doang, Indonesia udah punya pengalaman yang cukup banyak. Kita nggak perlu khawatir berlebihan dengan proses perpindahan fisik. Kita tahu bagaimana para pengembang besar membangun sebuah kawasan mulai dari nol. Coba lihat deh, kita di Jakarta ya, di Tangerang maksud saya, punya BSD, Bintaro Jaya, ada Karawaci, ada juga Pantai Indah Kapuk. Semua itu tadinya kawasan perkampungan biasa dengan nilai ekonomi yang rendah. Tetapi kemudian bisa disulap menjadi sebuah lingkungan dengan infrastruktur dan sistem ekonomi yang lengkap. Otomatis nilainya menjadi melesat sekarang. Tanah di BSD dulu dibanding sekarang itu mungkin bisa 10-50 kali lipat. Pengembangan kawasan ini mau nggak mau akan menarik geliat ekonomi di sekitarnya. Berbagai kawasan baru seperti BSD, Pantai Indah Kapuk dan lain-lain menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang kemudian berimbas ke sekitarnya. Nah, pengembangan ibu kota ini juga akan begitu, dengan dampak yang lebih luas dibanding sekedar pengembangan sebuah kawasan pemukiman. Posisi ibu kota baru yang berada di tengah Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Indonesia bagian timur. Apalagi nanti pemimpinnya yang akan menjadi komandan di ibu kota baru bukan orang sekelas Anies Baswedan, tapi akan sekualitas Ahok misalnya. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar perpindahan fisik menurut saya. Dengan ibu kota baru, diperkirakan ada ratusan ribu sampai 1 juta ASN yang akan ikut boyongan menempati tempat baru mereka nantinya. Mereka akan bekerja dengan suasana baru dan sistem yang mungkin baru, mencoba membangun budaya baru. Perpindahan itu adalah kesempatan ulang untuk menginstal ulang lagi kerja birokrasi pemerintahan yang memang dari dulu sering jadi masalah. Saya membayangkan akan ada ratusan ribu ASN yang memilih pensiun dini di Jakarta ketimbang harus mengadu nasib di tempat yang baru nanti. Perkiraan saya nih, mereka-mereka yang memilih pensiun dini adalah ASN-ASN senior yang sudah kerasan dengan kualitas hidup di Jakarta. Sementara pegawai-pegawai negeri yang masih muda-muda dengan gairah kerja yang masih meluap
akan memilih ikut boyongan ke sana, meniti karir barunya, membangun hidup baru di sebuah kawasan ibu kota yang baru, sekaligus menjadi pionir pelayanan masyarakat di tempat tersebut. Inilah kesempatan besar untuk membenahi dan mengubah budaya birokrasi kita yang sering menjadi faktor penghambat sekarang. Kita ini udah lama dengar mental birokrasi yang korup, lelet, ruwet, dan kalau minta pelayanannya bikin naik darah karena di setiap meja, di setiap tanda tangan kudu ada amplop. Kualitas pelayanan publik yang rendah adalah masalah serius yang menjadi kendala kemajuan Indonesia. Karena penyakit birokrasi ini dibiarkan terlalu lama, didiemin, nggak ada perubahan, akhirnya susah jika hanya dibenahi dengan satu dua perubahan peraturan. Perlu langkah yang sangat besar untuk mengubah mentalitas birokrasi, untuk mengubah cara kerja pegawai negeri, untuk mengubah orientasi hasil yang kemudian menjadi nilai-nilai pelayanan publik bagi pegawai negeri. Perubahan besar budaya dan kinerja birokrasi di pusat pemerintahan ini mau nggak mau akan ikut mempengaruhi perubahan birokrasi di daerah. Jadi di mata saya, perpindahan ibu kota baru ini merupakan kerja revolusioner untuk masa depan Indonesia. Ini langkah besar bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah, melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Masalahnya, langkah besar ini nggak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Sementara kita tahu usia pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir pada 2024. Inilah menurut saya ya, salah satu alasan penting kenapa Indonesia membutuhkan pengganti Jokowi yang memahami kerja besar ini, meneruskan sebuah langkah revolusi pembangunan. Kalau bicara soal kerja, kayaknya orang kayak Anies Baswedan yang nggak cocok memimpin sebuah perubahan yang butuh keringat dan keterampilan manajemen. Sebab nanti ya, seluruh proses perpindahan ibu kota itu perlu kerja yang serius, bukan hanya pandai berkata-kata. Sementara orang sekualitas Prabowo juga rasa-rasanya sudah terlalu tuir untuk memimpin proses perubahan besar. Prabowo dibesarkan di alam Orde Baru yang justru pada saat itu adalah cikal bakal rusaknya birokrasi, nyaman dengan kondisi yang ada. Saya sih meyakini orang sekualitas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah adalah figur yang paling pas untuk meneruskan gerak revolusi yang dicetuskan oleh seorang Jokowi ini. Kemampuan Ganjar misalnya mengubah kerja dan mentalitas birokrasi di Jawa Tengah adalah salah satu buktinya. Kita butuh seorang yang bisa memegang tongkat estafeta kepemimpinan Pak Jokowi agar Indonesia nggak kembali lagi ke titik nol, agar bergerak terus ke depan. Hari ini Indonesia sedang bergerak, sedang berubah menuju kemajuan. Kita akan juga ikut menentukan apakah gerak nanti ini berhasil atau malah berbalik lagi ke belakang. Kita akan balik ke belakang kalau salah memilih pengganti Jokowi. Dan kita akan bergerak terus ke depan menuju kemajuan kalau kita memilih orang yang tepat. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.